Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali dalam kegiatan Sematren Ramadan yang dilaksanakan di SMK Negeri Bungursari. Perlu diketahui, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk belajar mengenai materi akidah akhlak, yang mana materi ini disampaikan melalui metode daring, yang mana sebelumnya kita sudah belajar di sekolah dan dilanjutkan untuk belajar di rumahnya masing-masing. Untuk selanjutnya, alangkah lebih baiknya kita awali pembelajaran kali ini dengan membacakan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya kita akan mencoba untuk mempelajari pengertian dari akidah akhlak. Yang pertama adalah pengertian dari akidah. Secara etimologi atau secara bahasa, akidah itu berasal dari kata aqoda, yaqidu aqdan, yang mana mempunyai arti ikatan, perjanjian, sangkutan, dan juga kokoh. Nah, menurut istilah atau terminologi, akidah itu adalah dasar-dasar pokok kepercayaan atau keyakinan hati seorang muslim yang bersumber ajaran Islam, yang wajib dipegang oleh setiap muslim sebagai sumber keyakinan yang mengikat. Nah, berdasarkan pengertian akidah di atas, dapat dirumuskan bahwa akidah adalah dasar-dasar pokok kepercayaan atau keyakinan hati seorang muslim yang bersumber dari ajaran Islam, yang mana wajib dipegangi oleh setiap muslim sebagai sumber keyakinan yang mengikat. Selanjutnya kita akan belajar mengenai pengertian dari akhlak. Akhlak itu sendiri berasal dari bahasa Arab, yang mana asalnya itu adalah khuluq, ya. Jamannya itu adalah akhlak, yang mana artinya itu tingkah laku, perangai, tabiat, watak, moral, atau budi pekerti. Dikatakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, akhlak itu dapat diartikan sebagai budi pekerti atau kelakuan. Nah, selanjutnya, akhlak itu merupakan sikap yang telah melekat pada diri seseorang dan secara spontan diwujudkan dalam tingkah laku ataupun perbuatan. Jadi, tingkah laku ataupun perbuatan dari diri seseorang itu telah melekat, ada pada dirinya, dan dilakukan secara tiba-tiba atau secara spontan. Nah, jika tindakan spontan itu baik menurut pandangan akal dan agama, maka disebut akhlak yang baik atau akhlakul karimah. Nah, akan tetapi apabila tindakan spontan itu merupakan perbuatan yang jelek, maka sering disebut dengan akhlak tercela. Berikutnya kita akan mencoba untuk belajar mengetahui apa dasar dari akidah akhlak. Nah, yang pertama, dasar dari akidah akhlak adalah ajaran Islam itu sendiri, yang mana sumber-sumber hukum dalam Islam yaitu bersumber dari Al-Quran dan juga Al-Hadis. Selanjutnya, Al-Quran dan Hadis adalah pedoman hidup dalam Islam,
yang menjelaskan ukuran ataupun kriteria baik ataupun buruknya suatu perbuatan manusia. Jadi Al-Quran dan hadis itu merupakan suatu ukuran gitu ya, suatu rujukan yang dapat menentukan apakah perbuatan yang dilakukan itu adalah perbuatan yang baik ataupun perbuatan yang buruk. Nah, selanjutnya adalah dasar akidah akhlak yang pertama ataupun yang utama itu adalah dasarnya dari Al-Quran. Tentu saja, karena Al-Quran itu merupakan pedoman hidup bagi umat muslim. Nah, yang selanjutnya, yang kedua, dasar akidah akhlak setelah Al-Quran itu adalah Al-Hadis ataupun Sunnah Rasul. Untuk selanjutnya yaitu tujuan dari akidah akhlak. Nah, akidah akhlak harus menjadi pedoman bagi setiap muslim, yang mana artinya setiap umat Islam harus meyakini pokok-pokok kandungan akidah akhlak tersebut. Nah, tujuan dari akidah akhlak itu sendiri diantaranya yang pertama adalah memupuk dan mengembangkan dasar ketuhanan yang sejak lahir, yang mana manusia itu adalah makhluk yang berketuhanan. Sejak dilahirkan, manusia terdorong ya untuk mengakui akan adanya Tuhan. Nah, itu tujuan yang pertama. Terus tujuan yang kedua dari akidah akhlak itu sendiri adalah akidah akhlak bertujuan membentuk pribadi muslim yang luhur dan juga mulia. Nah, seorang muslim yang berakhlak mulia akan senantiasa bertingkah laku terpuji, baik ketika berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhannya, dengan sesama manusia ataupun makhluk yang lainnya, atau lebih kesananya dengan lingkungan sekitarnya. Nah, oleh karena itu perwujudan dari pribadi muslim yang luhur berupa tindakan nyata gitu ya, menjadi tujuan dalam akidah akhlak. Nah, yang terakhir, tujuan dari akidah akhlak itu sendiri adalah menghindari diri dari pengaruh akal pikiran yang dapat menyesatkan. Jadi manusia itu diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan dengan makhluk yang lainnya. Nah, kelebihan yang diberikan kepada manusia itu yang mana seperti yang kita ketahui berupa akal dan juga pikiran gitu ya. Pendapat-pendapat ataupun pikiran ya yang semata-mata didasarkan atas akal manusia itu terkadang menyesatkan gitu ya bagi manusia itu sendiri. Nah, oleh karena itu akal pikiran tersebut perlu adanya bimbingan atau perlu dibimbing. Nah, dibimbingnya oleh apa? Dibimbingnya oleh akidah akhlak. Kesananya supaya manusia itu terbebas atau terhindar dari kehidupan yang sesat gitu. Itu tujuan dari akidah akhlak gitu. Barangkali itu saja yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua mengenai pemahaman dari akidah akhlak. Yang pastinya ketika kita tahu akan ilmu, yang paling penting adalah kita mengamalkan dari ilmu itu. Bukan semata-mata kita hafal, akan tetapi kita diharuskan untuk mengamalkannya. Sekian yang dapat disampaikan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.